had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila. Pancasila. Pancasila pun. Pancasila. Pancasila pun tidak tadi di awal. Pancasila. Ya apa Pancasila? Pancasila. Sih. Oke. Loh, ini sejarah Pancasila kayak gimana toh? Pancasila, gambaran singkatnya Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip dan nilai. Jadi Pancasila ini diresmikan pada tanggal 18 Agustus pada tahun 1945 oleh PPKI, oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Loh, ini isinya Pancasila ini mencakup apa aja sih? 5 Pancasila ini mencakup nilai-nilai seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menjadikan 5 Pancasila ini mungkin sangat penting untuk diterapkan dalam untuk kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat di Indonesia. Mungkin seperti itu sih gambaran singkat. Selama ini masyarakat di sekitar kita sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila. Untuk pengamalan di sekitar kita ini mungkin sudah banyak yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Jadi kalau contoh-contoh nilainya sih mungkin kita bisa lihat sih dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan menjelajahi betapa vitalnya penerapan Pancasila sebagai nilai-nilai yang mengakar dalam setiap aspek kehidupan sosial, politik, dan budaya di Indonesia. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Misalnya kalau mau tanya boleh nggak Mas? Boleh, silakan. Tanya bagaimana cara penerapan nilai-nilai Pancasila untuk di era sekarang? Menurut saya kan nilai-nilai Pancasila kan ada 5. Yang pertama itu dari sila pertama, sebagai anak muda kita kan sering main sosmed tuh. Nah, kita menerapkan sila ke-1 ini mulai dari tidak memicu api perseteruan agama yang gampang kita lakukan lewat sosial media. Seperti halnya contoh kita mengejek agama lain lewat sosmed dan sebagainya. Sila yang kedua ini penerapannya di era sekarang ini dengan hidup rukun satu sama lain, terutama sesama teman sendiri, tanpa memandang status sosial. Kan masih banyak di Indonesia ini yang masih membeda-bedakan antara suku dan ras. Nah, yang ketiga ini kita harus ikut serta dalam kegiatan positif seperti ikut serta dalam Karang Taruna di lingkungan sekitar dan tidak memprovokasi atau mengacau kerukunan hidup antara bangsa dan negara. Terus yang keempat, sistem demokrasi. Itu yang saya tahu di sistem demokrasi. Memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme demokratis seperti pemilihan umum dan perwakilan yang menggambarkan kehendak rakyat. Dan yang terakhir, sila kelima ini adalah
kita harus memiliki sikap yang adil terhadap teman di kampus maupun di lingkungan masyarakat. Nah, itu saja sih yang saya tahu dari penerapan sila dari 1 sampai 5 dalam kehidupan modern ini sih. Gimana Cak tahu? Masuk. Ya. Setelah kita menjelajahi penerapannya, pasti ada masanya ketika Pancasila dihadapkan oleh berbagai tantangan dan rintangan yang dapat menggulingkan penerapan Pancasila pada masyarakat. Apakah tantangan tersebut bisa diatasi? Nggak putih bro, boleh ngasih kamu satu pertanyaan nggak? Bagaimana tanggapan Anda ketika ada orang yang tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekitar? Nah, kalau menurutku sih harusnya ditegur ya. Soalnya itu sudah melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila juga, dan harus ditekankan lagi dalam keluarga sih. Keluarga juga harus mendukung juga dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila juga sih. Oh, gitu ya. Oke. Kalau saran gua sih, yang penting saling mengingatkan juga. Kita harus saling ngertiin kalau dia nggak mengamalkan ya kita harus kasih tahu. Selagi kita benar, ngapain kita nggak berani? Oke nggak? Apakah masyarakat paham Pancasila? Menurut Masnya, apa yang dimaksud dengan sila-sila dalam Pancasila? Jadi menurut saya itu Mas, untuk Pancasila, dalam sila-sila Pancasila itu dapat memberikan nilai-nilai Pancasila yang bisa menjadi dalam pedoman dalam kehidupan kita dalam sehari-hari gitu Mas. Menurut saya Pancasila itu sebagai landasan dalam negara Indonesia. Menurut saya nilai-nilai dasar dalam Pancasila itu menjadi landasan sebuah negara Indonesia. Terus menurut Mbaknya juga bagaimana Pancasila mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial? Menurut saya nilai ini menekan penting dalam hal pemerataan sosial, keadilan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Menurut saya nilai ini menekankan pemerataan di dalam bernegara di Indonesia ini. Jadi menurut saya Mas, untuk mencerminkan keadilan dalam sila Pancasila, yang pertama bisa menjadikan nilai-nilai Pancasila itu dapat mencerminkan dalam kehidupan sehari-hari bagi kita untuk menjalankan keadilan, terus kesamaan antar pendapat, bisa bertoleransi seperti itu Mas. Jadi dia jelaskan dalam mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu sangat bermanfaat dan menjadikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau menurut Masnya, bagaimana Pancasila dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut saya Pancasila dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bisa dengan cara toleransi, gotong royong dan sebagainya. Mungkin itu. Jadi untuk pengaplikasian dalam sila-sila Pancasila, untuk mencerminkan sila-sila Pancasila itu bisa dari kegiatan sehari-hari seperti gotong royong, terus bertoleransi antar suku bangsa atau antar agama, lalu bisa menjadikan perbedaan tersebut tidak menjadikan perbedaan tersebut menjadi gangguan dalam kehidupan kita, seperti itu Mas. Menurut saya Pancasila ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan menjunjung tinggi nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, saling menghargai, saling menghormati dalam berbagai interaksi sosial masyarakat. Penutup ini kita tutup dengan menyampaikan harapan untuk tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Bersama kami, ayo bersatu dan membangun masa depan yang lebih baik. Halo guys, kita lagi di jalan guys, bersama The King of Kentong dan The King of Juggler. Namanya arah-arah ini sangar kamu cak, bisa sangar kamu cak.
tantangan Pancasila di era sekarang. Itu saja sih Mas yang saya tahu, kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya itu salah ya. Oke Mas, thank you Mas. Ayo WhatsApp bitch. Woi. Ayo tau. Gandengi sejak tau. Dilut gandengi, gandeng titik. Kau terus. Mana? Halo sih. Halo. Halo. No connection iki sih kurang gede ya. Kurang gede iki. Mane sih rilis.